Cara pembelajaran kita menyenangkan malam hari ini dan semangat. In 5, 4, 3, 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Hafara, kajian Rabuan kita yang biasanya siang tapi sekarang supaya agak santai kita jadi malam gitu karena siang lagi sibuk berhalal bihalal ria. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, yang selalu di request untuk hadir. Kita kasih tepuk tangan yang paling kencang dulu dong buat Gus Chandra Mali. Gus, piye kabarnya, sehat Gus? Sehat, alhamdulillah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di Depok ini masih di Solo? Khusus Abu Marlo balik ke studio Depok, besok pagi balik lagi ke Solo. Waduh, benar ya. Khusus balik dulu terus sekarang padahal online ya. Supaya bisa mengalami mudik lagi, mudik berkali-kali. Waduh, berkali-kali. Oke Gus, kita baru saja melepas Ramadan, Gus. Masuk ke Idul Fitri gitu ya. Yang Gus Chan ini udah puluhan tahun jadi sufi gitu. Apakah setiap Ramadan ada sesuatu yang baru? Dan Ramadan kali ini yang barunya apa? Terus kenapa kemarin tiba-tiba pengen ngasih judul mudiknya seorang sufi gitu. Nah, mudik seorang sufi itu kalau mau dikaitkan dengan konteks yang namanya Idul Fitri dan mudik itu seperti apa sih? Jadi mungkin kita refleksi dulu Gus sebelum nanti ada pendalaman-pendalaman dan kita nunggu Ya, feedback pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. ya, Monggo Gus, silakan. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mengucapkan selamat Idul Fitri Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh kesalahan kita bisa saling kita maafkan, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menunggu hari kiamat. Mulai hari ini sudah dapat syafaat. Ya, sudah bisa merasakan keindahan, kebahagiaan surgawi tanpa harus menunggu kenyataan tentang adanya surga. Sudah bisa melepaskan banyak penderitaan, banyak keluh kesah, kesusahan hidup tanpa harus menunggu kenyataan adanya neraka. Di bulan Ramadan, setiap Ramadan tentu saja ada bedanya. Yang signifikan pada tahun ini adalah bulan Ramadan tahun ini saya tidak menerima job sama sekali. Oke, tidak nerima atau nggak ngambil job beda nih. Tidak ngambil artinya kan tidak menerima ya. Tawaran banyak, tapi saya memilih untuk menjadi pengangguran berpenghasilan secara mutlak. Biarkanlah uang itu, harta benda duniawi datang dengan sendirinya tanpa harus diundang, tanpa harus dikejar. Ya, kedamaian yang lebih utama. Fokus pada kegiatan Ramadan dan tampak sekali hasilnya. Puasa 30 hari turun 3 kilo, lebaran 2 hari naik 10 kilo. Tapi Gus, yang jauh lebih menarik kayaknya judulnya kita ganti deh. Apa itu? Pengangguran berpenghasilan. Itu kayaknya Itu jauh lebih bisa narik tuh. pertemuan berikutnya, kiat sukses pengangguran berpenghasilan. Oke. Oh, Next ya. Itu berarti next ya. iya, Nah, iyalah. oke, Jangan oke. sampai kita takluk pada dunia, tapi dunia bagaimana agar duduk takluk kepada kita, kan gitu ya. Wah, ini sadis. Monggo Gus, Sadis gimana itu nih? ya. Ya, mudik kali ini ya kurang lebih sama dengan mudik-mudik tahun lalu secara manusiawi, karena kedua orang tua di Solo sudah wafat, maka kami lebih dahulu sholat Id, Idul Fitri di mertua di Depok, sholat Id berjamaah di masjid, di pekarangan masjid ya, di halaman masjid. Kemudian sungkem bermaaf-maafan. Nah, tahun ini selesai sungkem bermaaf-maafan dengan masyarakat sekitar, baru kemudian kami mudik ke Solo. Di Solo dengan saudara-saudara, dengan kerabat, dengan para abdi dalem, karena kami alhamdulillah dipercaya untuk menjaga tradisi di Keraton Surakarta Hadiningrat. Saya membawahi sejumlah abdi dalem. Di keraton ada tradisi yang disebut sungkeman pangabekten. Pangabekten itu pengabdian gitu ya, berbakti ya. Jadi kita menyampaikan segala
ungkapan rasa bersalah, kemudian kita memohon maaf. Kalau di dalam keraton kepada raja, kalau naungan di bawah-bawahnya kepada strata-strata struktural di bawahnya. Saya kebetulan diminta menjadi panembahan adipati, maka abdi dalam kami juga kemudian secara bergiliran sungkem meminta maaf dan kami saling memaafkan. Baru minggu yang lalu, Sabtu yang lalu saya juga mengadakan lagi semacam open house gitu ya. Open house atau apa sih ya, halal bihalal, mengundang masyarakat sekitar dalam kami, dalam Pakunegaran, dan teman-teman Jakarta yang bisa atau yang kebetulan sedang di Solo. Jadi beberapa kali ada tahapan-tahapan yang satu rangkaian dengan mudik Kang Abu Malu adalah halal bihalal. Mudik ini sepertinya hanya ada di Indonesia ya, atau Nusantara lah secara luas. Barangkali tetangga kita di Malaysia juga mengalami itu. Mudik ini dari asal kata apa? Kalau dalam bahasa Jawa, mudik itu mungkin mulih hilik atau mulih disik, pulang sebentar gitu ya. Pulang sebentar. Mudik itu mulih disik, atau dalam bahasa Jawa Timurnya mulih hilik, pulang sebentar ya. Artinya kita adalah bangsa perantau ya. Bangsa yang keluar kampung halaman untuk mengadu nasib, untuk mencari nafkah, namun pada momentum tertentu setidaknya setahun sekali kita pulang sebentar ya. Walaupun sekarang eranya kalender banyak tanggalan merah ya, tidak perlu menunggu Idul Fitri, kita sudah sering pulang kampung, namun rasanya berbeda karena kita dikumpulkan oleh momentum kebahagiaan yang dinanti oleh siapapun orang-orang yang beriman, yang berpuasa. Ada setidaknya 3 kebahagiaan menurut Rasulullah. Pertama, kebahagiaan orang berpuasa Ramadan adalah bertemu dengan adzan maghrib, bertemu dengan buka puasa. Walaupun rasa-rasanya adzan zuhur, adzan asar itu mirip-mirip dengan adzan maghrib ya. Mirip atau sama ya? Zuhur itu adzan kok sama dengan adzan maghrib itu. Kita agak curiga itu sudah tiba waktunya buka. Pertama, kebahagiaan bertemu dengan buka puasa. Kedua, kebahagiaan bertemu dengan Idul Fitri. Ya. Dengan 1 Syawal ya, dengan apa, diberkahinya umur kita, kemudian diampunilah dosa-dosa kita dan dibebaskan kita dari api neraka, janji Allah seperti itu, bertemu dengan Idul Fitri. Yang ketiga, kebahagiaan puncaknya adalah kelak di kemudian hari, insya Allah di akhirat nanti di surga kita akan bertemu dengan Allah. Itu janji-janji secara religiusitas spiritual kayak gitu ya. Nah, ini ikatannya kemudian adalah kita dipertemukan dalam tradisi mudik. Nah, di dalam mudik ada tradisi berikutnya yaitu halal bihalal. Halal bihalal ternyata kaitannya masih ada dengan Solo. Ya, Solo itu memang bagaimana ya? Orang Solo itu kan memang keren-keren ya, Kang Abu ya. Aku jadi sungkan ini. Gimana ya, teruskan deh ya. Halal bihalal dimulai salah satu versinya dari Solo. Ya. Yang paling jauh pada era Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara yang pertama. Ya, sekarang yang ke-10 kalau nggak salah Gusti Bre itu yang terkenal ya, yang populer, yang sering didatangi oleh Prabowo, oleh Jokowi, oleh tokoh-tokoh elit. Ke Solo kan tidak hanya berwisata Jokowi, tapi juga sering ke Mangkunegaran. Nah, di situ di Pura Mangkunegaran itu, Pura Kadipaten, pendirinya adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegaran I, sudah mulai mengadakan sungkeman, pangabekten atau kemudian disebut halal bihalal itu dengan mengumpulkan kerabatnya, kemudian abdi dalamnya, dan mengupacarakan memaafkan itu dalam 1 hari penting, 1 Syawal setelah sholat Id. Itu versi yang paling tuanya seperti itu. Versi yang agak mudaan itu terkait dengan penjual martabak Malabar. Ya. Apa tuh? Gimana tuh? Jadi di Solo ada Taman Sriwedari. Taman Sriwedari itu dulunya kebun binatang yang dibangun oleh Pakubuwono X, raja yang ke-10. Nah, di situ ada gedung wayang orang. Kemudian ada yang jual martabak. Pada tahun 1935-an, martabak masih barang baru. Ya, nggak laku-laku martabak ini. Kemudian punya ide di si penjual, halal bin halal. Nah, orang-orang Solo, wih, ini halal ini, ditambahi bin lagi, halal bin halal. Ini berarti benar-benar halal. Dengan cara marketing begitu, laris. Makanya jangan heran kalau di Mekah sana, di Mekah, di Madinah,
di mana orang-orang kita sering umroh atau haji, orang-orang Arab kalau berjualan kepada orang Indonesia halal, halal kan gitu ya. Ya, itu terusan barangkali dari trik marketing si penjual martabak India, martabak Malabar ini. Halal bin halal, halal bin halal. Kemudian jadilah peristiwa itu awal mula dari tradisi halal bin halal. Yang agak serius versinya adalah pada tahun 48 ketika ada pemberontakan Kartosuwiryo, DITI, ada pemberontakan PKI Madiun, ada intrik gesekan antara elit politik. Presiden Soekarno sowan atau menghadap pada Kiai Wahab Hasbullah di Jombang, tokoh NU. Yeah. Meminta pendapat beliau bagaimana mengatasi ketegangan politik antara para elit ini. Beliau Kiai Wahab Hasbullah mengatakan, oh nggak boleh begitu tuh. Saling membenci, saling marah, saling apa itu nggak boleh, itu sesuatu yang salah dan haram. Lalu bagaimana penyelesaiannya Kiai? Ya harus dihalalkan. Halal harus ketemu halal. Halal bihalal. Nah itu jadi. Ya barangnya jadi halal bihalal. Nah kemudian para tokoh politik dipertemukan di Istana Negara untuk saling menghalalkan. Ya, saling mengurai benang kusut, saling menjernihkan air keruh, dan kemudian saling memaafkan. Ini hakikat dari halal bihalal. Ya, ya, itu yang kemudian mentradisi sampai sekarang, dari anggaplah dari tahun 48 sampai sekarang, hampir 80-an tahun barangkali ya, kalau kita hitung. Dan itu kemudian menjadi peristiwa terus-menerus setiap kali selesai puasa Ramadan, Syawal, kemudian kita pulang ke kampung halaman untuk mudik dan untuk halal bihalal. Tapi itu untuk yang punya kampung halaman. Kang Abu punya kampung halaman nggak? Bandung. Tinggalnya di mana? Jakarta. Di Jakarta. Boleh mudik lagi, bisa mudik ya kan? Mudik walaupun jaraknya pendek nggak apa-apa, yang penting mudik ya kan? Itu kalau secara umum. Nah, pertanyaannya adalah kemudian mudiknya seorang sufi, gitu ya? Yes. Mudiknya seorang sufi bagaimana? Mudik ini sesuatu kesadaran untuk kembali ke udik, kembali ke pangkal, ya. Kembali ke titik berangkat. Karena kita dari titik berangkat ke hilir, ke muara, entah itu untuk merantau, entah itu untuk bepergian, atau mengambil jarak tertentu, mengalami kehidupan, menjalani perjalanan hidup. Mudik menjadi kenyataan bahwa kita harus mengambil kesadaran tertentu untuk kembali ke titik awal. Yang paling populer ayatnya tentu saja adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya saja ayat itu seringkali dikaitkan dengan musibah, ya. Dan mati. Ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yaitu orang-orang apabila dia ditimpa oleh musibah, mereka mengucapkan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah atau berasal dari Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Allah sajalah segala sesuatu kembali. Nah, pertanyaannya apakah untuk mudik, untuk kembali ke titik berangkat harus selalu diawali atau melewati atau mengalami musibah? Makna dari musibah itu apa, gitu ya? Apakah harus harus melalui, harus mengalami, ya, musibah untuk bisa kembali kepada Allah? Nah, seringkali yang dimaknai sebagai musibah terbesar adalah kematian. Padahal bayangkan, Kang Abu, kalau memang kematian adalah musibah, bayangkan kalau Kang Abu nggak mati-mati. Chandra Malik wis mati, ini sudah mati semua, kamu nggak sendirian, nggak punya teman gimana? Sepi ya? Sepi. Atau harus berganti teman ya. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang usianya sangat sepuh, sangat tua, lebih dari 100 tahun usianya. Bayangkan bagaimana beliau ini mengalami pergantian zaman, pergantian teman, pergantian situasi dan kondisi. Bosen nggak sih kelamaan di dunia ini? Apakah jadi mending panjang umur, mending cepat, Gus, mending yang mana? Ya kalau kamu mau cepat nggak apa-apa. yang cukup gitu ya. Tapi jangan dianggap kematian sebagai musibah. Oke. Ya. Perintahnya sangat jelas kok. Mutu qabla anta mutu. Matilah sebelum datangnya kematian. Matilah sebelum dimatikan. Persoalannya kita kalau menganggap kematian sebagai musibah,
itu sudah salah langkah, salah pemikiran, terlalu suudzon terhadap kematian. Bahkan bagi seorang sufi, jika perjumpaan dengan Allah harus melalui pintu kematian, maka itu akan ditempuh. Yakinlah bahwa pintu kematian itu tidak akan membunuhmu. Yang membunuhmu, yang mematikanmu bukan pintu kematian, melainkan ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa segala sesuatu yang bernafas, berjiwa, segala sesuatu diri pasti akan bertemu dengan kematian. Nah, pertemuan dengan kematian itu ibarat kata pertemuan dengan pintu kematian, bukan pintu kematian itu yang mematikan. Ini pintu yang harus dilewati. Kita masuk ke dalam pintu kematian, keluarnya nanti juga lewat pintu kematian. Nggak apa-apa keluar masuk itu, nggak apa-apa. Contoh, tidur itu kan dianggap kematian kecil ya. Tuh. Ya, berarti selama kita tidur atau untuk bisa tidur, kita niscaya melewati pintu kematian. Buktinya alhamdulillah bangun lagi, berarti kan keluar lagi lewat pintu kematian. Nggak apa-apa tuh. Kematian kecil, anggaplah pintunya kecil gitu. Atau naudzubillah min dzalik, yang mengalami sakit sampai kemudian kehilangan kesadaran, sampai kemudian naudzubillah koma atau pingsan saja, pingsan, itu kan juga kematian ya, berarti lewat pintu kematian, bisa balik lagi kan gitu. Nah, barangkali kita menghadapi persoalan besar ketika bukan tidur, bukan pingsan, bukan koma, tapi mati yang betulan nih ya, mati yang betulan, yang pintunya berupa liang kubur nih kan gitu ya. Ini bisa mudik enggak? Bisa mudik enggak ke dunia? Nah, pertanyaannya mudik itu ke dunia atau ke akhirat ya gitu. Kalau yang engkau sangka mudik itu kembali bangun tidur, yang kalau engkau sangka yang kamu anggap mudik itu kembali siuman, kalau yang engkau sangka mudik itu adalah kembali ke dunia setelah mengalami kematian, jangan-jangan salah merumuskan. Ya, kembali kepada Allah itu apakah di dunia, sifatnya duniawi atau ukhrawi? Ya. Tentu saja bayangannya kalau sebagai makhluk spiritual, makhluk religius, kita sama-sama tahu bahwa dunia itu fana, akhirat itu pokok, akhirat itu selama-lamanya. Mudik adalah kembali ke akhirat. Tapi itu pun debatable. Kenapa kok debatable? Disebut akhirat berarti kan adanya di akhir. Sedangkan kita kembali pasti ke awal. Ya. Tapi ini konflik pemikiran yang terus-menerus. Contohnya nih, Kang Abu, di belakang hari nanti kita baru akan sadar bahwa ini bla bla bla. Di belakang hari loh ya, tapi kok adanya di depan. Sesuatu yang belum terjadi loh. Paham maksud saya? Di belakang hari 10-20 tahun ke depan loh. Katanya belakang, tapi kok depan? Nanti taunya belakangan. Kapan itu belakangan? Nanti mungkin 10 tahun yang akan datang gitu kan? Ini belakang ke depan ini. Ya. Iya kan? Ya. Ya. Ini abis lebaran agak makin cerdas Gus sampai. Ya. Ngaruh kumis hilang loh, ternyata ada efeknya. Oke, ya, kan? Ini menarik nih. Terus. Kok terus itu? Kapan nanya? Si belakang depan ini kan gini Gus, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Kita kan kembali ke titik awal kan, menarik di gitu. Awal dong, di awal kan. Tapi akhirat itu akhir belakang, gitu. Di belakang. Nah sekarang yang pertanyaan. Ini konflik waktu, konflik pengertian kita, konflik kesadaran kita terhadap waktu. Sesungguhnya apa yang disebut depan, apa yang disebut belakang, apa yang disebut masa depan, apa yang disebut masa lalu. Ya. Saya terbetik waktu itu tulisan Bima, anak sulung saya waktu masih umur 8 tahun. Dia bisa menulis dalam bahasa Inggris tentang bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan berjalan seiringan. Umurnya 8 loh, ini keren anak ini. Ya nggak tahu sih, karena mungkin faktor bapaknya atau gimana saya nggak tahu kok. Anak saya cerdas. Turunan DNA ya? Sepertinya ya. Ya. Apakah benar bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan berjalan seiringan? Oke. Contohnya begini. Saya umur 47 tahun. Oke. Kang Abu berapa? Anggaplah 35.
35 lah, 27 udah agak nggak pantas. 35 lah, 35 aja itu udah nolong banyak itu 35 itu. Udah nolong banyak. Mengambil Yang berapa? jelas lebih muda jauh dari sampean, Gus. Ya, Nah, saya terus? 47, Kang Abu 35. Oke. Maka bagi Kang Abu kan saya masa lalu. Wong lahirnya duluan kok. Masa lalu dong. Tahun 78 lah ya gitu loh. Tapi masa lalu dengan masa kini, dengan masa depan bisa ketemu, dan ketemunya di masa kini loh. Ya, kelahiran 78 bisa ketemu dengan kelahiran 89, ketemunya di tahun 2025 bisa ketemu. Masa lalu, masa kini, masa depan bisa ketemu. Ya, dan nggak ada jaminan siapa mati duluan. Jangan-jangan masa lalunya masih menjadi masa depan, masa depannya mati duluan di masa kini. Ya, maka kita perlu bicara bahwa umur tidak akan pernah mampu menanggung dan menampung waktu. Oke. Umur segede-gede umur lah, sepanjang-panjang umur. Umur tidak akan pernah mampu menampung waktu. Ya. Maka bagi si umur tidak pernah ada masa lalu, tidak pernah ada masa kini, tidak pernah ada masa depan. Nggak ada. Adanya ya umur 1, umur 2, umur 3, dan semuanya bukan masa lalu, masa kini, atau masa depan. Ya. Masa itu kan waktu. Ya. Paham ya? Oke. Yang paling nyata bagi si umur adalah masa kini. Masa kini. Contoh nih, saya bukakan sesuatu yang mungkin bisa buat materi berpikir bersama. Ya. Nah, untuk anggaplah pakai nama Fulan saja lah. Kita tidak saling mendoakan lu siapa cepat mati ya. Fulan saja. Fulan saja. Ya, Fulan. Innalillahi, maksudnya ada kaitan sama innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia si Fulan bin Fulan. Ya, umur 75 tahun. 75 tahun umurnya. Oke, saya akan bertanya ke Kang Bumarlu, yang umur 74 kemana? Apakah mati juga? Enggak. Yang mati umur dia yang 74. Ya. Si Fulan mati umur 75. Umurnya yang 74 kemana? Udah lewat kan? Mati atau hidup? Yang mati Lewat. 75. Nah, Iya, lewat ya, lewat ya. Oke, lewat. Oke. Saya ikuti logikamu, lewat. Yang mati yang 75. 74, 73, 72 sampai 1 kemana? Atau di mana? Tetap hidup ya? Yang mati 75 loh. Ayo. Ya kan? Si Fulan bin Fulana atau si Fulanah binti Fulana. Si Fulanah binti Fulan meninggal pada usia 69. Yang meninggal 69. Pertanyaannya adalah 68, 67, 66, 65 sampai 1 kemana atau di mana? Ya. Kenapa saya bertanya itu? Karena ketika umur 64, anggaplah 64, dia berhasil melakukan sesuatu amal jariah yang pahalanya tidak pernah putus, selalu bersambung, maka kematian di angka 69 tidak akan memutuskan pahalanya yang 64. Masih hitung nggak lu? Seru ya kalau nggak ada kumis ya, agak cerdas. Ternyata. Nah, jangan-jangan yang 69 ya jangan si Fulanah, jangan-jangan yang 75 si Fulan itu ke akhirat, sedangkan yang 68 ke bawah sampai 1 atau 74 ke bawah sampai 1 itu yang kembali ke fitrah, itu yang kembali ke titik awal. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gini Gus, ini aku akan simpan ini di beberapa berikutnya ya, analogi si waktu ini gitu. Aku mau mundur dulu dikit gini Gus. Tadi kita bicara tentang kullu nafsin zaikatul maut. Ya. Kalau kita mau bicara agak lebih detail, statement kalimatnya itu adalah setiap yang berjiwa atau yang bernafs akan merasakan mati kan Gus? Ya, merasakan, mengalami, boleh. Mengalami, bukan akan mati dong, betul nggak? Ya, bisa. Betul ya? Ya. Berarti konteksnya adalah bukan setiap yang bernyawa akan mati, tetapi akan merasakan mati gitu. Ya. Itu satu. Berarti poin konteks yang namanya merasakan mati atau kematian ini kan poinnya adalah bukan ending gitu loh Gus. Itu satu. Ya. Nah, sehingga kalau kita ngambil dari satu statementnya Nabi Muhammad gitu ya, ada satu hadis. Oh, ini kita pakai hadis supaya rada pengajian dikit Gus. Dan di satu hadis itu ada kalimat gini Gus. Banyak dari umatku ini tidur.
dan dia akan bangun sesaat ketika udah mati gitu Gus. Jadi yang menarik adalah kematian itu dalam perspektif ini yang pernah saya pelajari adalah hidup itu justru adalah setelah melepaskan kematian itu sendiri gitu. Nah berarti kan kalau sufi itu, kalau ya let's say kita bicara siapa Halaj lah, Ibnu Arabi lah, kita bicara Mas'ud lah, seorang sufi itu sangat merindukan kematian. Nah tentu saja kematian itu kan bukan kematian urusan sama liang kubur dong Gus, karena kan konteksnya adalah kematian yang nafs tadi gitu. Nah jadi kalau mau didalamkan lagi Gus dalam konteks nanti kita balik ke mudik gitu, sebetulnya belajar mati sebelum mati itu gimana sih prakteknya gitu Gus? Apa sih kaitan dengan apa yang tadi disampaikan gitu? Monggo Gus. Iya. Bahwa setiap yang nafs, setiap yang bernafas atau yang berjiwa atau setiap diri niscaya merasakan atau mengalami kematian. Merasakan ya. Nah, pengalaman merasakan itu bertingkat-tingkat. Oke. Sampai kepada merasakan kematian yang jasadi. Oke. Yang badaniah gitu ya. Makanya tadi saya awal mengatakan tidur pun mati, harus lewat pintu mati. Pingsan pun mati, harus melewati pintu mati, ya koma gitu kan. Masing-masing mengalami kematian, merasakan kematian berdasarkan leveling kehidupannya. Barangkali ada yang merasa cukup dengan meditasi, ya, mematikan dirinya sendiri. Bahkan ada cerita pada zaman kewalian, Kebo Kenongo, Kebo Kanigoro, itu muridnya Syekh Siti Jenar, ketika didakwa sebagai pembawa atau pelaku ajaran sesat, mereka mengambil kematiannya sendiri dengan menelan ludah loh. Ya, orang lain barangkali hari-hari ini ya butuh, mohon maaf, butuh pisau, butuh baygon, butuh apa ya untuk mematikan dirinya sendiri. Ini hanya dengan menelan ludah. Dan itu ada rahasia keilmuan mengenai manunggaling kawula Gusti yang bisa membicarakan lebih dalam lagi tentang bagaimana mengambil kematian sendiri. Tapi ada caranya, ya. Ya, stratanya bertingkat dari pengalaman merasa yang paling rendah sampai pengalaman merasa yang paling menakutkan barangkali ketika mengalami kematian yang sifatnya jasadi. Nah, persoalannya adalah mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum datangnya kematian. Itu kamu bisa ngambil sendiri atau tidak? Atau perlu diambilkan? Nah, kalau perlu diambilkan, yang bisa mengambilkan secara umum bernama Israel. Oke. Ya, diambilkan. Dan itu nggak ada adegan ulang. Nggak ada latihannya, nggak ada adegan ulang. Nggak bisa. Maka pilihlah untuk mengambil sendiri. Jadi kalau udah Israel datang tuh udah istilahnya udah kebangetan gitu ya, harus dicabut gitu ya. Kebangetan, telat, bahkan dalam istilah pribadi saya apa ya, kehilangan harga diri sebagai manusia. Oke. Ya, mengapa demikian? Allah perintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam. Nah, dan tentu saja kepada anak turunnya yang masih bisa untuk menjaga harkat dan martabat Adam sebagai leluhurnya. Ya, ya, kita bisa bicarakan lebih lanjut soal itu. Ya, bisa berangkat sendiri harusnya kan gitu ya. Maka daripada diambil, ada dua macam kematian. Pertama, kematian secara sukarela. Kedua, kematian secara terpaksa. Terpaksa ini percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kalau sudah datangnya ada ajal maut, maka akan diambilkan oleh Israel. Ya, sukarela ini ya ambillah sendiri, mutu qabla anta mutu. Maka tahapan-tahapannya kemudian adalah memasuki mutmainah, ya, tumakninah, mohon maaf, memasuki tumakninah, memasuki khusyuk, memasuki khudu, kemudian bersembahyang atau menyembah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya, sembahlah Allah sampai datangnya kepastian yaitu ajal. Diambil tahapan-tahapannya dengan mematikan atau mengendalikan nafsu-nafsunya, ya, dan lain sebagainya, tahapan-tahapan itu, ya. Sampai kemudian tidak perlu lagi Israel untuk mengambilkan kematian itu sendiri. Ya. Yang terkenal dalam pembicaraan umum, Kanjeng Nabi sebelum wafatnya, sebelum kematiannya, itu mengucapkan ummati, bagaimana umatku nanti, kan gitu. Selamatkan umatku ya Allah, kan gitu ya, kira-kira. Itu yang terkenal.
Padahal ada rangkaian hadis, ada rangkaian peristiwa ketika beliau Rasulullah SAW itu berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu an dan mengucapkan ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya, ar-rafiqul a'la 3 kali, ya. Rafiqul a'la itu artinya apa? Sahabat karibku yang paling mulia. Ya. Sahabat karibnya Kang Mano yang paling mulia siapa? Teman paling dekatmu siapa? Yang kemana-mana kamu ajak atau nggak usah kamu ajak pasti ikut. Itu kan dirimu sendiri. Yeah. Terus pendampingnya siapa kira-kira? Yang kemana-mana kamu ajak atau nggak kamu ajak pasti ikut. Yang ketika dunia seisinya itu pergi meninggalkanmu, dia justru mendekat. Siapa itu? Kematian. Ya. Dan tidak ada kematian mendadak, itu nggak ada. Kematian tiba-tiba itu nggak ada. Kematian sudah ditentukan sejak sebelum lahirmu. Ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, bersaksikanlah bahwa aku adalah Tuhan. Qalu bala syahidna, ya Allah, aku berkata, aku berseru. Tidak ada bantahan soal itu, kami bersaksi atasmu. Ada kelahiran, rezeki, jodoh, kematian sudah ditentukan. Ya. Maka sahabat terbaik dalam dimensi kemanusiaan yang paling mudah dipahami, dirimu sendiri dan kematian. Kemana-mana ikut dia. Dia tidak pernah lebih cepat, dia tidak pernah lebih tidak pernah lebih lambat. Dialah sejatinya yang disebut tepat waktu. I see. Oke. Itu kematian. Satu-satunya kepastian dalam hidup adalah kematian. Nah. Dan Rasulullah menyebut ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la 3 kali. Dan niscaya itu melampaui kedekatan dengan diri sendiri, melampaui kedekatan dengan kematian, yang lebih dekat, yang paling dekat denganmu sebagai ciptaan adalah penciptamu. Ya, adalah Tuhanmu, adalah Allahmu. Di situ malaikat Israel itu tidak berani masuk pintu apa? Di luar pintu terjadi percakapan. Berangkat sendiri atau gimana ini kan itu? Ya. Allah, jemputlah aku sendiri. Engkau yang menitahkanku, maka engkau yang akan menjemput. Engkau yang memberangkatkanku, maka engkau yang akan menjemputku. Kira-kira begitu ya. Maka kalau kemudian Rasulullah memperumpakan tidak sakitnya sakaratul maut itu sakitnya seperti tangkai apel di cabut. Sakaratul maut itu ya. Misalnya beliau itu tidak mengalami penjemputan oleh malaikat Israel, karena insya Allah dijemput oleh Allah sendiri. Ya. Itulah kematian yang sangat indah, yang tapi tidak populer. Yang populer yang umati tadi. Padahal yang terjadi adalah ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Nah, ada banyak, sering saya sampaikan bahwa ada elemen-elemen ruhaniyah dalam badan rohani manusia, nyawa, jiwa, sukma, ruh, hati. Ya. Setelah sempurnanya kejadian, Allah tiupkan ruh itulah yang menghidupkan. Maka ketika mengalami kematian, mana yang diambil? Apakah nyawa, jiwa, sukma, ruh, atau hati? Kita bisa cepat mengambil kesimpulan bahwa yang menghidupkan ruh, maka yang mematikan juga pulangnya ruh ke asal ruh. Sedangkan ruh itu urusan Tuhanku, tidak ada yang tahu tentang ruh, ya kan? Malaikat Israel tentu saja juga tidak punya pengalaman yang cukup tentang ruh. Lalu bagaimana caranya dia mengambil ruh? Padahal itu bukan urusannya. Dianya aja nggak ngerti urusan ruh ya. Nah, tapi harus mati. Oke. Maka kehidupanmu akan dirampok dalam bahasa yang mudahnya, diambil paksa. Yang penting mati. Makanya itu disebut kematian yang sukarela, kematian yang terpaksa. Si Israel mustahil membantah perintah Allah, dan waktumu sudah habis. Ya kan? Israel tidak bisa ngambil kamu disebut kecelakaan. Itulah yang disebut su'ul khatimah. Si utusan tidak bisa ngambil karena tidak adanya pengetahuan tentang itu, bukan urusannya. Pelaku hidup, si penerima pinjaman umur sudah habis urusannya, sudah habis umurnya, tapi tidak bisa berangkat sendiri. Apa yang terjadi? Coba bayangkan. Itu kan bengongan itu. Bengongan. Ini gimana harus berangkat? Nggak bisa caranya berangkat. Ini gimana jemput? Nggak tahu caranya jemput. Nah, itu yang disebut kira-kira bagian dari su'ul khatimah. Maka semasa masih ada umur,
ya belajarlah tentang bagaimana berangkat mudik sendiri, Hmm. berangkat pulang sendiri, berangkat pulang kembali kepada Allah, walaupun tidak ada teman, wah kita berangkat sendiri Kak. Ya, walaupun tidak ada kawan, walaupun tidak ada apapun, kita berpegang teguh kepada Allah. Hakikat dari mudik adalah kembali ke asal muasal kejadian, dan begitu kembali ke titik awal, maka akhirat letaknya di akhir, apa bisa disebut sebagai pulang kampung nih. Nah, kita harus, nah tadi saya sudah memberi clue bahwa umur tidak akan pernah mampu menampung waktu. Maka ketika si Fulan bin Fulan mati di usia 75, pertanyaannya, Fulan bin Fulan yang 74, 73, 72 sampai 1 itu kemana atau gimana? Jangan-jangan 74 sampai 1 itulah yang kembali ke awal, 75 yang ke akhir ya, yang ini mau menolong yang itu. Itu Hmm. barangkali itu yang disebut sebagai menolong diri sendiri. Oke, Gus. Mantap, Gus. Kalau ngomong sama yang punya TikTok, aku bisa lebih cerdas nih kalau. Cukup, cukup, Gus. Nah, sekarang ini agak esensial, Gus, pertanyaannya. Kan selalu bicara bahwa tentang mendapatkan syafaat, Gus. Ya. Ya, Kan ini kalau secara umum tuh kan syafaat kepada Nabi Muhammad itu ya, kelihatannya tuh hanya untuk berlaku bagi orang yang agamanya Islam gitu loh, Gus. Betul nggak? oke, oke. Karena mindset sederhananya bahwa Nabi Hmm, Muhammad jadi Islam, syafaat Islam. Jadi intinya adalah keselamatan itu hanya bagi umatnya Nabi Muhammad gitu. Itu satu. Yang kedua, kaitannya bahwa di satu sisi ada kata-kata rahmatan lil alamin gitu misalnya. hmm. Nah, yang jadi pertanyaan Gus, kalau misalnya yang mendapatkan syafaat dan selamat dalam tanda petik itu hanya umatnya Nabi Muhammad, terus yang lain gimana mau dapat syafaat sementara perspektifnya di satu sisi paradoksnya adalah rahmatan lil alamin. Piye nih, Gus? Iya, iya, aku bukakan ayatnya ya supaya tidak salah ya. Ya, Ada oke. ayatnya kok, ada ayatnya kok ini. Ya. Aku Yang kalau nggak gimana? salah. Sebentar, sabar, semua dapat. Al-Baqarah ayat 62. Biar Iya. dibaca bareng-bareng ya. Itu ayatnya Oke, surat kan 2 ayatnya ayat ya. 62. Tuh mau Ya, beriman, mau apa? Aku bacain ya. ya, boleh. Nah, di Al-Baqarah ayat 62 itu kan ada kalimat menarik begini. Sesungguhnya orang-orang mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Piye? Clear kan? Ya, Clear. Contohnya kalau saya sih kemarin memberi contoh ayat yang sangat terkenal tentang puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang diperintah orang beriman tanpa Allah menyebutkan agama. betul. Nice, betul, Gus. Hmm. Ya. Artinya kita harus fair, harus membaca, membicarakannya secara jujur bahwa kenyataannya dalil atau firman Allah itu seperti itu. Hmm. Hanya saja kemudian semakin lama kita semakin diarahkan untuk skeptis ketika agama dilembagakan atau melembaga menjadi kepentingan tertentu dari pemikiran-pemikiran yang tidak boleh berbeda. Hmm, Nah, betul. Hmm. oke. Nah, itu, jadi kalau bicara soal tugas utama kerasulan Muhammad SAW adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tuh. Oke, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Di situ juga tidak disebutkan agama. Oke. Atau wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan lil alamin, tidak hanya atau bukan hanya rahmatan lil muslimin atau rahmatan lil mukminin atau rahmatan lil mukhlisin atau rahmatan lil muttaqin, tapi rahmatan lil alamin. Artinya ya Al-Qur'an bukan semata-mata tentang Islam. Ya. Islam bukan semata-mata tentang orang-orang yang menyebut dirinya orang Islam. Hmm. Ya, ada loh surga untuk orang Islam, ada. Demikian pula ada loh neraka untuk orang Islam, ada. Ya, kalau nggak ada neraka untuk orang Islam, saya bisa hore-hore nggak ada neraka kan gitu ya. Ternyata ada Tapi kan neraka. suka diklaim sendiri, Gus. Diklaim bahwa surga hanya milik kita gitu misalnya. Kan suka gitu. Ya itu dia ketika agama melembaga atau dilembagakan ya. Kemudian harus tidak boleh ada perbedaan pendapat, maka akan ada panitia-panitia yang mengklaim bahwa dia adalah penghuni surga. Ya.
Seolah-olah Allah itu maha terbatas, hanya menyediakan surga bagi satu golongan saja. Padahal Allah itu maha luas rahmatnya. Syafaat Kanjeng Nabi itu ya menjangkau rahmatan lil alamin, ya. Dan kita tidak pernah benar-benar tahu rahasia kerahmatan Allah maupun kesyafaatan Kanjeng Nabi. Nggak pernah tahu siapa yang dapat. Kita hanya bisa berharap bahwa kita adalah bagian dari golongan itu. Nah, lebih baik sama-sama berharap. Lebih baik sama-sama mendorong manusia sesama kita untuk masuk surga, bukan menendang sesama kita untuk masuk neraka. Jangan, ya. Masuk neraka itu terlalu susah, ya. Kenapa terlalu susah? Karena dosa manusia pertama sampai dosa manusia terakhir, kalau dimintakan ampun, itu niscaya diampuni oleh Allah. Ya. Niscaya diampuni Allah tanpa mengurangi stok ampunan Allah. Ada sebuah diskusi yang sangat terkenal, tapi ya namanya ya terkenal bagi kalangan tertentu lah ya. Bahwa sekiranya engkau berbuat dosa, sebanyak-banyak dosa, mohonlah ampun kepada Allah, niscaya diampuni. Pasti Gus ya? Pasti. Nah, setelah itu berbuat dosa lagi, silakan berbuat dosa lagi, tapi mintalah ampun, nanti akan diampuni. Bikin lagi, minta ampun, diampuni lagi, gitu terus, silakan, ya. Asalkan jangan keduluan mati, jangan keduluan ajal, gitu lah. Karena kalau sampai keduluan ajal, keduluan mati, masuk neraka itu menjadi terlalu mudah. Cukup satu darah sombong saja, satu noktah kesombongan itu cukup untuk memasukkan kamu ke neraka. Nggak perlu banyak-banyak. Nah, sepanjang belum mengalami kematian, sepanjang itulah masuk neraka itu susah. Karena Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Tapi begitu ketemu ajal dan naudzubillah belum sempat memohon ampun, masuk neraka menjadi terlalu mudah. Cukup setitik darah, sedarah rasa sombong. Ya. Artinya apa sebenarnya? Titik pemberatnya itu bukan pada Allahnya yang maha pengampun, tapi kita ini loh yang minta ampun kok yang nggak mau, nggak tahu malu bikin dosa lagi, minta maaf bikin salah lagi ya. Bekas ampunannya di hatimu loh yang paling penting. I see. Bekasnya, aku ampuni lagi. Itu kan Allah jembal anu jadi luas sekali, ada lautan maafnya Allah itu. Bekasnya di kamu kan. Kamu kan udah sering berbuat salah kepada aku, sering memaafkan kamu. Bekas maafku itu ada enggak di kamu? Itu loh yang paling penting. Ya. Membekas gaya Gus ya? Ya. Bekasnya apa? Bekasnya taubatan nasuha. Ikrar tidak mengulangi salah yang sama, dosa yang sama, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang penting. Jadi Allah itu maha baik ya. Rasulullah itu luar biasa sebagai cerminan sang maha baik. Tapi kita ini loh, makanya kita butuh ketemu Ramadan lagi, kita butuh mudik lagi, kita butuh minta maaf lagi, kita butuh sungkeman lagi. Walaupun targetnya tidak pernah terjangkau, yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Gagal melulu kita ini. Ya. Tapi Allah yang maha baik, Rasulullah yang menjadi representasi dari kebaikan Allah, itu luas sekali. Kalau Allah mau akan dibikin beriman semua, tapi bukan begitu rumusnya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, agar jelas pembedanya mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Ini kan cakep banget ya. Ya. Tapi sangat tidak susah, sangat tidak mustahil Allah memasukkan semua ke surga. Mustahil, tapi bukan begitu. Tidak mustahil pula Rasulullah memberikan syafaat kepada siapapun, tidak mustahil. Tapi bukan begitu kan. Kita ini yang paling indah adalah ketika menyadari betapa Allah maha baik dan betapa Rasulullah itu cerminan dari sang maha baik itu. Nah, kita perlu kemudian berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Tidak soal agama kok, tidak soal agama. Keren Gus. Ini semoga membuka semoga membuka cakrawala gitu. Nah, aku akan kaitkan dengan kekinian nih Gus. Kan kebanyakan kalau kita ngomongin ilmu sufi itu langit gitu ya Gus ya. Wah, top aja ya gitu. Nah, sekarang kan era dimana mulai masuk ke Gen Z Gus, Gen Alpha gitu ya. Dimana Gen Z dan Gen Alpha ini nggak bisa kita masuk dalam konteks yang namanya dogma, doktrin, itu nggak bisa Gus. Oke. Sekarang tuh konteksnya adalah bagaimana mereka mengerti dan konteksnya adalah masuk akal lah gitu intinya. Nah,
Saya juga akan kaitkan gini Gus, ini tuh sekarang akhir-akhir ini tuh lagi ada hashtag bahwa lagi lelah-lelahnya Gus. Oke. Banyak mengalami kelelahan hidup gitu ya. Wah, ngelihat dunia ini lagi gonjang-ganjing gitulah intinya. Nah sekarang pertanyaannya adalah peran sufi di era Gen Z dan Alpha di tengah gonjang-ganjingnya sekarang terjadi tuh, di mana sih peran sufi dengan practical way-nya gitu Gus, dengan apa ya, memberikan solusinya. Apa sih solusi seorang sufi untuk menghadapi lelah-lelahnya dan kejadian yang sekarang sedang terguncang ini gitu, piye Gus? Sebetulnya itu peran setiap kita ya, tidak hanya peran sufi. Karena walaupun kita itu makhluk pribadi, tapi kita juga makhluk sosial. Nah, kita hidup sendiri tapi tidak pernah benar-benar bisa sendirian. Sendiri dan sendirian kan beda, ya. Oke. Nah, yang sering kali diambil oleh teman-teman dari berbagai kalangan adalah wisdom quote-nya para sufi. Nah, tapi untuk bisa mencapai wisdom quote itu tentu saja harus mengalami perjalanan yang berat, ya, yang letih, yang ya banyak keluhan juga, sama manusiawi mengeluh itu. Ya. Contoh, tadi kan sedang lelah-lelah. Hidup itu memang berat. Hidup itu memang berat, tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya engkau mau menerima atau tidak. Kalau tidak mau menerima, ringan pun terasa berat. Kalau mau menerima, berat pun kamu akan mau mengangkatnya. Ya, acceptance. Masalah orang sedunia dari zaman Adam sampai zaman Dajjal keluar, itu kalau dirangkum cuma jadi satu masalah terbesar manusia, yaitu tidak terima. Ya. Solusinya apa Gus? Solusinya juga satu, apa itu? Terima. Karena beyond us, yang melampaui segala sesuatu pengetahuan dan kemampuan kita, ya, itu ada skenario yang kita tidak paham. Ini skenario apa sih? Ada panitia-panitia yang kita tidak pernah kenal, ketemu saja tidak. Ya, itu yang membentuk, itu yang mewujudkan kesemestaan, kejadian, peristiwa dalam hidup kita. Maka yang jelas panitia surga belum dibentuk aja kan gitu ya? Kayaknya belum ada undangan untuk saya, belum diundang ya, belum diundang. Ya. Jadi takdir itu bukan untuk dilawan. Oke. Takdir itu kawan. Oke. Ya. Takdir itu bukan untuk dilawan, takdir itu kawan. Itu pengiring perjalanan kita. Entah itu rezeki, entah itu jodoh, entah itu kematian, itu settingan yang sudah dibikin oleh Sang Pencipta untuk mengawani kita. Nah, oke, takdir bukan untuk dilawan, karena takdir itu kawan. Nah, hidup atau apapun itulah kita sebut sebagai berat. Ya. Berat itu bisa jadi hanya bobot, tapi bisa juga menjadi beban. Tergantung kita. Namanya berat, satuannya bobot 10 kilo. Ya. Namanya berat ini. Berat. Berat itu bisa hanya menjadi bobot, tapi bisa juga menjadi beban. I see. Bagi yang merasakannya hanya sekedar bobot, maka dia hanya menemukannya, mendapatkannya sebagai 10 kilo. Tapi yang menganggapnya sebagai beban, jangankan 10 kilo, 1 kilo saja sudah merasa, sudah dianggap sebagai beban bagi pundaknya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan meletakkan beban kecuali sesuai dengan kekuatan pundak. Ya. Maka jangan pernah minta diringankan beban, tapi mintalah ditambah kekuatan. Karena beban-beban baru dalam hidupmu niscaya akan terus berdatangan dan engkau membutuhkan tambahan-tambahan kekuatan. Keren nggak dok? Aduh, diundang lagi pula. Udah, yang penting udah lunas Gus, hati-hati. Jangan keliru, ada di WhatsApp. Oh, DP ya, salah ya. Dialog positif. Dialog positif. Oke Gus. Nah sekarang kata kuncinya aku udah dapat nih Gus. Bener, itu semua ternyata dari semua keilmuan kata kuncinya adalah penerimaan gitu. Nah jalan sufi untuk mengajarkan kita selalu bisa nerimo. Kalau kemarin tuh aku baru pulang dari Blitar by the way Gus, ke makamnya Bung Karno tuh kemarin. Ya. Ada satu petuah yang diulang-ulang diperdengarkan ke aku tuh, ada kata-kata nerimo ing pangdum gitu Gus. Nerimo ing pangdum. Ya ada ya gitu ya.
Nah, Ya, boleh Gus mungkin dijelasin nerimo ing pangdum tuh apa dalam perspektif Sufi itu gimana sih cara nerima? Karena pada akhirnya benar sih, sesuatu yang membuat kita tidak bahagia, berat adalah karena kekurangan penerimaan. Gimana Gus? Tuh, ya. obatnya. Kekurangan penerimaan ya harus protes, apalagi kekurangan penghasilan. Kekurangan penerimaan, kekurangan pendapatan, kekurangan penghasilan, ya protes. Masa cuma segitu, tahun-tahun udah berjalan, segitu-segitu aja. Iya, harusnya dinaikin gitu ya kira-kira ya. Iya dong. Gitu. Orang lain ribut soal keturunan, saya nggak ikut-ikut. Saya ributnya soal kenaikan. Terserah keturunan siapa, yang penting Siapa kita yang penting naik ya lagi? Gus ya. Kenaikan yang penting itu. Ya, ada kalimat narimo ing pandum. Nah, apa tuh Gus? Gimana Gus? Itu pandum loh ya, bukan pangdam. Kalau pangdam beda lagi. Ya. Ah, Narimo itu menerima. Nerimo ing pandum itu menerima dalam hal pembagian. Pandum Oke. itu pembagian. Segala Oke. sesuatu sudah dibagikan sesuai dengan ya takaran, ukuran, jatah, bagian masing-masing. Maka kemudian ada istilah rezeki tidak akan tertukar. Ya, oke. Ada istilah apa namanya? Apa sih yang soal jodoh itu istilah-istilah gitu? Oh, ke gunung dikejar takkan berlari dan sebagainya, ya kan? Jadi semua itu sudah diatur oleh Allah, ditata dalam apa namanya skenario yang disebut Lauhil Mahfuz. Ya, Oke. semua sudah ditata, dijatah. Maka terimalah apa yang menjadi jatahmu. Tidak akan pernah kelebihan, tidak akan pernah kekurangan, pas sesuai dengan jatahmu. Sampai ada sebuah saat yang indah sekali. Ya Allah, aku yakin, aku percaya bahwa segala sesuatu adalah titipan darimu. Tapi kok yang sana titipannya banyak, yang sini kok titipannya sedikit. Kenapa tetangga titipannya banyak, kalau aku enggak ya Allah gitu ya. Wah, aku ditanya titipan banyak apa? Itu nggak nerima yang pandum itu ya. Iya, Itu iya, nggak nerima oke. yang pandum ya. Eh. Oke, ya, gitulah. Jadi saya beberapa waktu terakhir mengingatkan teman-teman bahwa kita itu nggak punya apa-apa, ya. Kita nggak punya apa-apa, berangkat juga nggak bawa apa-apa, nanti juga apa pulang juga nggak bawa apa-apa. Sepanjang hidup itu kita harus sadar betul, membebaskan diri dari kemelekatan bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Tapi kita dibekali satu hal oleh Allah. Apa itu bekalnya? Bekalnya berupa kebebasan meminta. Ya. Apa ayatnya tuh? Nah, apa sih? Ud'uni astajib lakum. Oke. Mintalah engkau, niscaya aku akan ijabahkan. Ya. Jadi kalau cara Jawanya bondo nyuwun aja. Kita diberi bekal untuk meminta. Maka mintalah kepada Allah. Beda kalau Abu Malo gini, beda kalau Chandra Malik minta ke Abu Malo untuk naikin tong Brunei, minta itu selama-lama di blok, nggak diundang lagi kan gitu ya. Ini rewel amat sih, ini minta mulu. Kalau minta kepada sesama manusia, minta sekali oke, minta 2 kali oke lah, 3 kali lama-lama kita akan menjauh. Ini mintaan orang ini nggak usah deh. Itu kalau minta kepada sesama. Tapi kalau minta kepada Allah, semakin banyak, semakin sering, semakin rewel, semakin repot kamu minta, Allah semakin senang. Minta terus, minta terus, minta terus. Bahkan yang menurut kamu mustahil, minta terus. Niscaya Allah akan berseru, apakah engkau sangka aku tak bisa memberi itu? Akulah pencipta segala sesuatu. Nah kalau cuman itu, ada kan itu. Oke? Kita boleh meminta. Persoalannya Kang Abu, kalau kita minta diberi, jangan, kalau orang Jawa bilang ojo dipek, jangan dimiliki. Jangan dimiliki. Kenapa jangan dimiliki? Cukup dipegang sebentar, berikan ke orang lain. Loh, kok gitu? Ya nanti minta lagi, dapat, beri orang lain lagi, minta lagi, dapat, beri orang lain lagi. Maka lama-lama engkau akan menjadi wasilah, perantara dari rahmatnya Allah. Tapi itu cuma mudah di lisan, susah dikerjakan. Minta dapat, kita kemudian terjebak pada kekayaan yang sifatnya palsu. Jadi maksudnya minta terus tuh bukan masalah kamu minta, tapi melatih kita untuk ngelepas gitu ya Gus ya? Nah, tinggal minta lagi kok.
Itu yang dikerjakan para sufi, para wali, para kekasih Allah, yang dikerjakan oleh para nabi, para rasul. Ini Minta buntut. terus. Enggak, Gus, buntut ini yang jarang diceritain sama penceramah. Yang sering diceritain penceramah, minta terus, tapi buntutnya nggak dikasih tahu. Undang Chandra Malik. Naikkan dikit, naikkan dikit, naikkan dikit, naikkan dikit. Salah ngundang ya. Enggak dong. Kalau di ceramah-ceramah tuh minta detail, minta. Akhirnya orang pada minta, tapi justru esensinya aku baru ngerti loh. Ketika Gus bilang bahwa begitu dapat, ya lepasin. Iya, minta. Ternyata intinya pengabulan itu bukan aku dikabulkan, tapi aku belajar untuk melepaskan, kan gitu Gus? Iya, Allah Maha Pemberi, kita diberi. Kenapa kita tidak jadi pemberi? Yang memberi kita itu sama pemberi loh. Oke Gus. Ya. Oke. Keren Gus. Mantap Gus. Besok diundang lagi. Pasti. Nah, aku tuh agak nggak setuju ketika banyak minta gitu ya, dalam tanda petik ya. Tapi lupa gitu dalam konteks ini ketika Gus tadi bilang bahwa iya ya, kenapa mintalah kepadaku akan aku kabulkan? Ternyata Allah, sekali lagi ya, ini aku dapat nih. Ternyata esensinya bukan aku kabulkan keinginan kamu, tapi melalui kamu setelah aku kabulkan, kamu akan melepaskan dan melepaskan dan melepaskan. Wah, itu mantap sih. Sedunia minta bareng, dikabulkan bareng, nggak habis kok. Kenapa nggak minta lagi? Minta terus, tapi lepas terus, kasih. Ya. Oke. Itulah rahmatnya Allah, itulah syafaatnya Rasulullah. Tidak berpenghabisan sama sekali. Nah, tak perlu khawatir tinggal ini. Itulah ini keyword clue untuk berikutnya, pengangguran berpenghasilan. Nah, itu Gus. Next judulnya pengangguran berpenghasilan Gus. Itu udahlah. Kita langsung arrange dalam waktu dekat Gus. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir Gus sebelum kita nanti ini pertanyaan banyak banget nih dari teman-teman. Gini Gus, Ramadan itu bukan hanya ritual lah ya. Syawal itu juga artinya kan juga peningkatan gitu Gus. Nah, apa sih yang harus kita lakukan setelah Ramadan selesai, masuk ke Syawal dan seterusnya? Itu tuh kan sebetulnya bukan hanya dalam konteks udah Ramadan beres ya, nanti ketemu lagi deh tahun depan gitu kan, kayaknya nggak gitu dong gitu ya, dalam artian perspektifnya Ramadan ini juga kan ya bukan hanya dalam konteks 30 hari gitu. Nah sekarang pertanyaannya Gus, after effect dari Ramadan tuh gimana sih Gus? Silakan. Ya, kalau mau mendapatkan after effect dari Ramadan, maka kita harus menyadari yang tidak kalah penting, atau secara ekstrim kita boleh menyebut yang lebih penting dari 1 bulan Ramadan adalah 11 bulan non Ramadan. 11 bulan berikutnya ya. Ramadan wahana latihan kita ya, wahana penempaan kita ya, wahana prakondisi kita, wahana retreat kita ya, untuk menghadapi 11 bulan berikutnya dimulai dari 1 Syawal. Oke. Maka kualitasnya harus lebih meningkat, harus ada terjadi peningkatan kan begitu ya, bahwa kita menahan makan dan minum, menahan syahwat di bulan Ramadan 1 bulan saja. Apakah kemudian kita akan lepas diri selama 11 bulan, atau kita masih mampu melanjutkannya? Makanya salah satu sunnah dari pasca Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, supaya tidak hanya soft landing saja, tapi juga siap untuk take off di 11 bulan berikutnya. Kemudian nanti masih ada puasa tengah bulan, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau ketika mengambil tirakat-tirakat tertentu yang menjadikan kita mengistimewakan 11 bulan berikutnya, sama halnya kita mengistimewakan Ramadan. Pertama itu ya. Yang kedua, Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan secara harfiah memang terjadi di bulan Ramadan. Nuzulul Quran, turunnya Quran adalah di bulan Ramadan. Tapi setelah Quran itu benar-benar turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka apakah kita akan masih menunggu malam turunnya Quran lagi? Qurannya kan udah turun. Ya, Qurannya udah turun pada tahun sekian masa Rasulullah menerima firman Allah. Sekarang sudah tidak ada lagi Quran turun. Maka hakikat dari menunggu malam Lailatul Qadar, menunggu malam turunnya Al-Quran itu bagaimana? Ya. Sedangkan kemurnian Al-Quran itu menurut janji Allah dijaga kemurniannya oleh Allah sendiri. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
oleh Allah ya. sendiri dan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, pihak tertentunya siapa? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran itu punya banyak nama. Quran itu sendiri, kitab, ya, kemudian Furqan, Fatih dan lain sebagainya. Tapi ada satu nama yang digunakan oleh Allah dalam redaksional ayat itu, yaitu adzikra. Azikro, ya. Inna nahnu nazalna dzikra. Maka tentu saja boleh dipahami kemurnian Al-Quran dijaga oleh Allah sendiri dan melibatkan pihak-pihak tertentu, yaitu golongan orang-orang yang menghidupkan hatinya, menghidupkan dirinya dengan zikir. Maka orang-orang yang menunggu Lailatul Qadar dalam maknanya, dalam hakikat maknawiahnya adalah ya menunggu dengan memurnikan hatinya sendiri. Ya, dan itu tidak harus atau tidak perlu hanya pada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan berikutnya pun kita sebaiknya senantiasa memurnikan Al-Quran dalam diri kita dengan cara memurnikan hati kita. Dengan spirit itu, maka 11 bulan ke depan menghadapi hari-hari bulan dan non-Ramadan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bagus, lebih baik untuk menyongsong Ramadan yang lebih baik. Maka menjadi relevan ketika ada pertanyaan, beda nggak Ramadanmu tahun lalu dengan tahun depan? Nah, kalau kita bisa menggunakan wahana 11 bulan ini untuk melatih diri menghadapi itu, ya, Ramadan tahun depan insya Allah akan menjangkau tujuan puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Begitu. Oke Gus, Sun, makasih Gus, kita tepuk tangan dulu dong buat Gus Chan. Gus, thank you Gus, ini banyak banget insight Gus. Dan sebelum dua terakhir, mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Anca, silakan Bu. Selamat malam Gus Chan dan Abu, mohon maaf lahir batin. Gus Chan, yang ingin saya tanyakan, saya kan membaca penggalan bukunya Joko Tingkir ya. Mereka yang telah mengenal hakikat tak lagi memperdulikan agama. Tubuh kasar tidak ubahnya, wajib tertukar dari wujud Tuhan. Bagi orang lain, mereka tak ubahnya seperti orang gila. Nah, itu maknanya bagaimana ya, Gus Chan, menurut Sufi? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kan ada cerita-cerita ya, kalau Pak Karno itu kan meninggalnya secara muksa. Nah, tidak ada jasadnya. Nah, pada saat muksa itu kan banyak orang bertanya, jenazahnya di mana? Terima kasih Gus Chan. Terima kasih Kang Abu. Saya menjelaskan moksa bisa lah diundang 30 kali saya jelaskan. Tapi yang jelas makamnya di Blitar sih Bu Anca. Saya baru kesana kemarin ya. Piye Gus? Ya, hakikat ya itu tidak hanya Jaka Tingkir lah, banyak tinjauan-tinjauan lain ya. Memang menjadi tema yang sangat sensitif sekaligus menggelitik di ranah pembicaraan tentang ketuhanan dan kemanusiaan, dan seringkali disalahartikan ya. Padahal ada ungkapan yang sangat indah bahwa hakikat tanpa syariat itu bisa sesat, syariat tanpa hakikat tanpa syariat bisa sia-sia, syariat tanpa hakikat bisa tersesat. Zindik ya gitu. Jadi begini, kenapa kok seringkali orang hakikat kemudian lebih banyak diam menghadapi stigma atau stempel bahwa mereka itu sesat? Karena seringkali orang hakikat itu sudah mengalami syariat, sedangkan orang syariat masih dalam perjalanan atau belum mengalami hakikat. Nah, saya jelaskan dengan cara yang semoga menjadi indah. Begini, kita kasih contoh pernikahan. Syariatnya pernikahan itu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, kemudian penghulu, 2 saksi, mahar, dan ijab kabul. Syariat. Tanpa itu tidak bisa sah, tidak bisa. Apalagi nggak ada pasangannya ya. Nah itu, undangan dikosongin itu loh, kasihan loh. Ya Allah, waktu dan tempat sudah, undangan masih dikosongin. Undangannya dikosongin, siapa tahu pas hari H dapat gitu ya. Ada itu kayaknya kejadian gitu, atau perlu dipopulerkan lah. Perlu ya. Manusia itu kan terdiri atas 360 sendi. Satu sendi itu ada satu sendi yang sering banget kesakitan.
kesakitan Iya, satu sendi. dari semua sendi. Ya, itu Ah. sendirian itu, sendirian. Dari semua sendi yang paling menyakitkan adalah Satu sendi. sendirian. Sendirian. Bener Gus. Aduh, kasihan. Aduh, tapi mau nyumbangnya gimana kan dari Ah, mau nyumbang gimana ya? Nggak ada nggak ada stoknya. pasangan yang masih dikosongin ya, undangan dikosongin benar. mau nyumbangnya gimana gitu. Bener. Ya, itu syariat ya. Ah, Syariat itu ada sejumlah syarat. Begitu syaratnya terpenuhi ya, sah, maka syariatnya menjadi sah. hmm, Ya. Naik atau perjalanan berikutnya torekot. Torekot itu puja-puji, senang, gembira. Wah, cantik banget ini si cowok, kan gitu kan? Wah, si cewek cantik banget menjadi raja sehari, ratu sehari. Wah, makanannya enak, wah gedungnya gemerlap, semuanya pujian. Maka jangan heran teman-teman yang di torekot seringkali kemudian terus-menerus menghambur-hamburkan pujian kepada Allah, kepada Rasulullah. Terus torekot itu pujian. Tapi ini disiarkan oleh kita gimana sih? Mohon maaf, hakikatnya pernikahan apa sih? Kita sama-sama tahu lah ya, sama-sama tahu lah ya kita ya. Sama-sama tahu lah ya. Oke? Hakikatnya kan itu. ya. Hakikatnya adalah perjumpaan yang lebih dari sekedar perjumpaan antara laki-laki perempuan yang sudah sah, Ya. sudah menjadi suami istri, sudah masuk kamar, pas mau ngapain? Hmm. Ya, oke? Hmm. Itu nggak perlu, itu sudah nggak. Saya tidak dalam maksud meninggalkan syariat, bukan ya? Bukan Ya. meninggalkan syariat, tapi Oke. tidak perlu lagi bawa syariat. Nah, tidak perlu lagi Pak Penghulu ikut masuk, wali ikut masuk, saksi ikut masuk, tidak perlu dibawa-bawa lagi. Itu sudah sah. Ya, kalau udah di meja akad beres, malam pertama nggak usah pada ikut gitu kan Kalau maksudnya kan? tiap-tiap mau begini harus saya terima, ya, saya paham. Ya, Oke, Gus, keren. kalau tiap-tiap mau harus ngajak Pak Naib saksi, aduh repot. Itu tapi tidak meninggalkan syariat. Bener, Itu Gus. sudah mengalami syariat. Oke, Gus. Dari mana meninggalkannya? Nggak ada yang meninggalkan. Melampaui ya, Gus ya? Ya, anything lah. Itu kan nggak perlu bawa-bawa doa sakit. Iya, benar ya, oke. Nggak perlu bawa-bawa mahal terus-menerus kan? Sudah. Iya, oke. Oke. Sudah. Oke. Di dalam hakikat kemudian ada sifat-sifatnya yang 4: tabu, misteri, rahasia, dan aib. Hmm. Aib dulu biasanya, aib dulu. Ternyata Abu Malu di pantatnya ada apa? Apa aib itu? Nggak boleh bilang-bilang istrimu. Kamu juga lihat istrimu. Wah, ternyata di mananya ada. Nggak boleh bilang itu aib. Hmm. Maka hakikat itu isinya 4 tadi. Aib, tabu, Hmm. misteri, rahasia. Gak boleh ada orang tahu hakikat itu. Yang ngintip dicolok matanya, yang ngetuk pintu dibisu, ngawur kamu gak boleh masuk kan gitu. Hmm. Maka orang-orang hakikat akan diam saja, mau dia apa-apain diam saja. Oke. Aib, tabu, misteri, rahasia. Ya kan kalau dia mau begini dan Iya, paham, Gus. Ya, ada Ma'rifatnya pernikahan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Hmm. Tanpa hakikat yang nggak bisa sakinah, mawaddah, warahmah, tanpa torekot yang nggak bisa sakinah, mawaddah, warahmah, tanpa syariat apalagi nggak bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Tanpa syariat hakikatan itu nggak bisa, itu namanya kumpul kebo. Hmm. Itu nanti digerebek sama Hansip, Satpol PP, nggak bisa. Ya, tapi itu bukan meninggalkan, nggak ada yang meninggalkan apa-apa kok. Gitu loh. Ya. Oke. Nah itu. Oke. Kalau soal moksa kapan-kapan saya Ya. terangkan. Tuh nggak bisa Praktekkan juga dibahas. boleh. Nggak bisa dibahas bentar sih emang. Ya 30 kali pertemuan lah. Gitu. Oke, Gus. Mantap, Gus. Oke, teman-teman, ini tuh masih pengen banyak, tapi Gus Chan juga perlu istirahat dan kita udah masuk ke injury time 25.5. Gus, sekali lagi matur suwun, Gus. Kita banyak insight-insight yang bisa kita kunyah ya pelan-pelan dari statement-statement Gus Chan malam hari ini. Dua terakhir, Gus. Satu, mungkin nanti yang terakhir adalah final statement. Gini, Gus.
tips and tricks. Ini banyak banget. Ini aku kumpulin ya dari 9 pertanyaan yang sama. Bagaimana terus menata hati agar terus, wah ini bahasanya emang gini ya bahasanya dari penanyanya. Agar bagaimana kita tetap dalam keridhaan Allah gitu. Intinya adalah mungkin mau bicara tazkiyatun nafs, entah mau bicara tentang riyadoh, terserah sampean mau ngelihat dari sudut pandang mana, tapi dalam perspektif tasawuf atau sufi gitu, gimana sih supaya terus terkoneksi dengan Allah gitu, Gus? Monggo, Gus. Itu sama dengan pertanyaan bagaimana caranya nerimo tadi, kira-kira begitu. Ya. Jadi begini, segala sesuatu itu, ini kaitan dengan mudik juga ada. Mudik ada. Segala sesuatu itu berangkat dari Allah dan pulang kepada Allah. Ya, yang pulang disebut mudik, ya, gitu ya. Nah, segala sesuatu berangkat dari Allah. Tidak ada yang tidak berangkat dari Allah, tidak ada yang berangkat sendiri tanpa izin Allah. Maka yakinlah, segala sesuatu yang sampai kepadamu itu kiriman paketan kasih sayang dari Allah. Gak ada yang bisa berangkat sendiri, gak ada. Baik itu pujian maupun hinaan, baik itu kebaikan maupun keburukan, itu berangkatnya dari Allah. Maka bergantung dari caramu menerima. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Segala sesuatu yang berangkat dari Allah niscaya adalah kasih sayang Allah itu sendiri. Ya. Kebaikan pun bisa menjadi keburukan kalau bergantung dari cara menerimanya. Keburukan pun akan bisa menjadi kebaikan bergantung dari cara menerimanya. Maka cara terbaik untuk menerima adalah bersyukur. Allah itu loh masih mengirimi kamu sesuatu, masih memberimu sesuatu, dan pemberian Allah yang paling tidak kita sadari adalah waktu, ya, nafas. Loh, seganteng-ganteng pemalu kalau nggak ada waktunya, nggak ada umurmu. Seganteng-ganteng pemalu kalau nggak ada nafasnya, ya sudah, itu ikut makan kan gitu ya. Maka nafas dan waktu itulah pemberian Allah, dan masih banyak pemberian Allah yang lain yang sabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban, yang kalau dihitung-hitung itu nggak habis-habis. Mana lagi yang perlu tahu? Itu kira-kira ya. Jadi caramu menerima kasih, caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Oke, Gus. Matur suwun. Terima kasih, kita tepuk tangan buat Gusan. Gus, sehat-sehat, Gus. Jangan lelah untuk berbagi, Gus. Jangan lelah juga untuk diundang yang pasti gitu ya. Dan ini kita masih ada episode-episode tadi 30 ya, Gus ya. Kalau mau ngomong moksa ya. Iya. Pokoknya nggak akan habis-habis. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga malam hari ini kita bisa kunyah sesuatu dari apa yang dialirkan melalui Gus Chan, dan senantiasa tidak lelah untuk belajar, tidak lelah untuk bertumbuh, dan yang paling pasti ya nggak ada cara lain ya untuk terus latihan, karena hidup ini adalah keterampilan. Semua apa yang kita latih akan terlatih, dan tetaplah untuk mau melatih diri melepaskan sesuatu yang lama, untuk selalu membaru dan selalu bertumbuh, dan tidak lelah untuk mau belajar. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Gus Chan. Gus, matur suwun sangat. Salam buat keluarga, salam buat semuanya. Semoga senantiasa, pokoknya intinya sehat, Gus. Itu sih yang paling penting. Ya. Suwun, Gus. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman, ibu bapak, terima kasih semua. Sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Pokoknya kita jangan lelah untuk terus mau belajar. Hatur nuhun, selamat istirahat, selamat bobo, keep happy, dan yang paling penting love you all. Bye bye semuanya. Terima kasih.